Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan memperbaiki nilai dari kelompok kami sebelumnya. Baiklah, pada pengujian ini kita akan memverifikasi bahwa firewall telah dikonfigurasi dengan benar untuk melindungi jaringan internal dari akses yang tidak sah dari luar jaringan. Pengujian pertama dilakukan dari sisi luar jaringan, yaitu dari router ESP1 yang mempresentasikan jaringan internet. Kita akan coba melakukan ping ke alamat IP perangkat di jaringan internal. Ini dapat percobaan kami tadi. Kita ping 10.30.0254. Nah, di sini kan menghasilkan U itu artinya Amnesia menandakan bahwa paket dari luar berhasil diblokir oleh akses control list yang telah dikonfigurasi pada router dan firewall. Kemudian kita coba ping lagi, ping 192.168.10. Sama halnya dengan tadi, muncul UU juga unreachable. Itu menandakan tidak ada satupun paket yang berhasil masuk ke jaringan internal dan membuktikan bahwa proteksi berjalan sebagaimana mestinya. Lalu kita pindah ke PC kecamatan. Di sini kita coba ping dari sini ke sini. Nah, ini sukses ya. Benar-benar kita delete dulu. Di sini ke sini. Sukses. Kemudian kita ping ke server 01. Maaf sebelumnya. Kita ping ke server 0. Nah, di sini juga membuktikan bahwa berhasil atau successful. Lalu kita akan tampilkan konfigurasi ACL di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya keberhasilan pengujian ini didukung oleh konfigurasi access control list yang diterapkan pada interface outside firewall dan router core yang secara eksplisit menolak seluruh traffic dari luar menuju jaringan internal dengan rentang IP 10.0.0.0 dan 192.168.0.0. Baiklah, sekian penjelasan firewall dari saya. Terima kasih. Pada pengujian ini kita akan membuktikan bahwa jaringan yang telah dikonfigurasi dengan protokol SSL memiliki kemampuan reduksi. Artinya ketika satu jalur koneksi terputus, komunikasi antar perangkat tetap dapat berjalan melalui jalur alternatif. Yang pertama kita lakukan ping pada PC di salah satu kecamatan ke PC kecamatan lain untuk memastikan semua koneksi dalam kondisi normal. Ya, sukses. Terlihat bahwa seluruh ping berhasil. Nah, ini menandakan routing OSPF berjalan dengan baik di semua segmen jaringan. Selanjutnya kita akan simulasikan kondisi kegagalan jaringan dengan memutuskan salah satu link penghubung antar router. Nah, ini mempresentasikan kondisi antara perangkat kabel seperti kabel rusak atau perangkat mati. Setelah link terputus, protokol OSPF secara otomatis mendeteksi
perubahan topologi dan melakukan kalkulasi ulang jalur terbalik. Nah, proses ini disebut konvergensi. Nah, sekarang kita uji kembali dengan melakukan ping dari berbagai PC. Coba dari PC ke PC. Nah, oke. Satu. Kita ping 3 kali. Nah, hasilnya komunikasi tetap bisa berhasil meskipun satu jalur dalam kondisi terputus. Inilah kegunaan desain jaringan redundan. Dengan OSPF, jaringan tetap berjalan tanpa intervensi. Mulai dari administrasi. Nah, jalur yang di sini itu yang terlihat pada topologi merupakan jalur backup yang kini aktif menggunakan jalur utama yang terputus. Dengan desain ring seperti ini, tidak ada single point atau off failure yang dapat melakukan seluruh jaringan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjalankan perintah yaitu pengujian jaringan ISP1, ISP2, dan ISP3. Nah, di sini kita fokus ke R1 dan ISP. Lanjut, di sini saya akan mengirimkan ping ke PC1 dan ke ISP1. Ternyata hasilnya berhasil. Lalu kita coba mengirimkan ping ke PC0 dan ke ISP. Wah, ternyata hasilnya juga sukses. Lanjut di sini kita mengirimkan PC0 dan ISP3 dan hasilnya begitu juga berhasil. Lanjut di sini kita melakukan track dengan membuka PC terlebih dahulu, lalu kita masuk ke command prompt, lalu kita ketik ping, kita ketik transfer 1. Nah, ternyata hasilnya itu completed. Jadi dengan thread ini kita terlihat jalur yang dilewatin paket. Mulai dari PC melewati R1 sehingga sampai ke ISP1. Lanjut di sini kita membuka web browser. Di web browser ini kita memasukkan, bentar ya teman-teman, delete ya. Kita memasukkan dengan mengetik 10, 30, 0, 10. Jadi di sini ketika saya enter, ternyata kita sudah masuk ke dalam pengujian kedua yaitu layanan HTTP. Jadi kita membuktikan bahwa trip itu berbasis web juga dapat melewati jaringan. Ini bukan hanya dengan ping. Lalu lanjut. Sini kita membuka command prompt. Dengan mengetik FTP FTP 10, 30, 0, 10. Enter.
Nah, di sini dia menyatakan welcome to PT FTP server, yang artinya pengujian ketiga layanan FTP untuk membuktikan protokol transfer file pada server juga berfungsi dengan baik. Lalu di sini kita login dengan username. Jadi di sini username-nya kita telah ingin memasukkan Cisco. Lalu masukkan juga password untuk masuk ke dalamnya, yaitu Cisco juga. Oke. Nah, di sini dia sudah login. Yang artinya di sini kita sudah masuk ke perintah selanjutnya, yaitu dir. Nah, di sini di dir ini dan dengan perintah dir ini terlihat daftar file yang tersimpan di server, membuktikan komunikasi FTP berjalan dua arah dengan sempurna. Baik, di sini kita dengan mengetik lanjut dengan pip. Nah, nih. Lanjut, di sini kita akan menampilkan error dengan menjalankan show IP router. Kita masuk ke router. Nah, di sini kita akan mengetik show if Nah, ternyata hasil dari ISP pertama itu adalah 172 116 112. Lanjut, di sini kita buka ke PC, kembali lagi ke PC 0. Di PC 0 ini kita mengirimkan lagi si ping ini ke ISP 2. Ternyata hasilnya successful. Lanjut, di sini saya akan memasukkan ke error ke CLI dengan mengetik salah ya tulisannya. T, enter. Nah, lanjut di sini saya akan memasukkan interface serial 0 2 0, enter. Lanjut sini down, enter, lalu ND. Lalu di sini kita sekarang simulasikan ISP1 mengalami gangguan dengan mematikan interface yang menghubungkan airport 1 ke ISP1. Jadi sekarang saya akan menjalankan show IP router. Show IP router. Nah, ternyata di ESP2 mekanisme failover bekerja secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual apapun. Lanjut, di sini saya akan melakukan ping berjalan. Ini kan. Nah, ternyata hasilnya successful, berarti dia berhasil. Jadi, ping yang sedang berjalan di ISP2 tetap mendapatkan replay meskipun ISP1 sudah dimatikan. Dia membuktikan jaringan tetap terhubung ke internet melalui jalur cadangan. Jadi, lalu di sini saya akan kembali mengaktifkan di sini dengan mengetik kembali, yaitu lalu interface shutdown. Nah,
setelah itu ESP1 akan diaktifkan kembali. Kita cek dengan show IP router terlebih dahulu dengan default routing yaitu 172.168.172.168.172.168.172. Show enter dulu sebentar. Show sama tadi IP. Nah, ternyata dari tampilan ini dapat kita lihat, jadi ESP1 itu kembali menjadi jalur utama karena memiliki prioritas tinggi. Oke. Dari keempat pengujian ini dapat disimpulkan bahwa jaringan Kecamatan Tambelan berhasil terjangkau seluruh ISP-nya. Layanan HTTP dan FTP pada server berjalan dengan baik, serta mekanisme failover bekerja dengan otomatis ketika ISP utama mengalami gangguan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, stop.